Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang pengawasan mutu minyak atsiri, di mana kita ketahui bahwasanya minyak atsiri adalah merupakan suatu produk yang dihasilkan dari bahan-bahan yang bisa menghasilkan minyak atsiri. Nah, di antaranya nantinya bahwasanya katakanlah apakah bahan-bahan itu berasal dari tanaman berupa buah, bisa biji, bisa akar, bisa daun, bisa bunga, bisa batang maupun rimpang, gitu ya. Nantinya bahan-bahan ini yang berupa buah, biji, akar, daun, bunga, batang maupun rimpang itu nanti ada beberapa yang bisa menghasilkan minyak atsiri. Karena tidak semua tanaman itu bisa menghasilkan minyak atsiri. Nah, minyak atsiri itu sebagian besar nanti dihasilkan melalui suatu proses distilasi ataukah penyulingan. Pada kesempatan ini saya tidak akan menjelaskan tentang bagaimana proses distilasi atau penyulingan tersebut gitu kan ya, akan tetapi lebih kepada bagaimana pengawasan mutu terhadap minyak atsiri yang dihasilkan. Nah, maka sebelumnya kita sudah mempelajari bahwasanya minyak atsiri berbeda dengan minyak lemak begitu ya. Kemudian juga berbeda dengan minyak yang lain, katakanlah seperti minyak pelikan. Tetapi minyak pelikan memang bentuknya adalah minyak, akan tetapi dia bukan termasuk minyak lemak dan juga bukan termasuk minyak atsiri. Nah, maka nantinya begitu ya, bahwasanya kalau kita mengenal yang namanya minyak atsiri, yang kita hasilkan melalui proses penyulingan dan bisa juga nanti dihasilkan melalui proses ekstraksi dengan menggunakan pelarut organik, akan tetapi nanti bentuknya ada yang terdiri dari minyak atsiri dan resin, sehingga kita biasanya menyebutnya apabila suatu bahan yang mengandung minyak atsiri kita lakukan ekstraksi menggunakan pelarut organik, maka biasanya kita menyebutnya dengan oleoresin. Nah, kemudian nantinya bisa juga nanti minyak atsiri itu dihasilkan dengan melalui mekanik ya, tekanan mekanik dengan menggunakan alat pres misalnya begitu. Nanti bahan-bahan yang mengandung minyak atsiri dia akan bisa melepaskan minyak atsiri yang ada di dalam sel-sel suatu tanaman itu keluar dengan hanya ditekan, begitu ya, itu bisa. Akan tetapi biasanya jarang melakukan proses secara mekanik gitu kan ya. Biasanya yang paling banyak dilakukan untuk menghasilkan minyak atsiri adalah melalui proses penyulingan. Nah, tadi sudah saya katakan bahwasanya yang namanya minyak atsiri itu berbeda dengan minyak lemak ataukah juga berbeda dengan minyak pelikan. Minyak atsiri itu adalah bentuknya seperti minyak, tetapi komposisinya adalah merupakan turunan dari terpenoid. Ya, jadi merupakan turunan dari terpenoid. Kalau minyak lemak kan kalau kita ketahui adalah merupakan trigliserida, begitu ya. Sedangkan minyak pelikan itu bukan trigliserida dan juga bukan terpenoid, artinya dari golongan yang lain yang dia bisa berbentuk yang namanya adalah minyak. Nah, maka pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana pengawasan mutu berbagai minyak atsiri yang dihasilkan. Nah, kita bisa melihat di sini bahwasanya yang namanya minyak atsiri tadi kan bisa berasal dari biji, bisa berasal dari buah, bisa berasal dari batang, bisa berasal dari akar, bisa berasal dari daun, gitu, rimpang. Dan akhirnya bahwasanya minyak atsiri itu memang jenisnya banyak sekali, begitu kan ya. Jadi jenisnya banyak sekali, akan tetapi kurang lebih nanti karakteristik mutunya adalah sama, begitu ya, dengan besaran yang berbeda pastinya, begitu. Karena kan karakteristik minyak atsiri kan juga untuk setiap bahan kan juga berbeda-beda, tetapi komponen karakteristiknya adalah sama, begitu. Nah, biasanya mengapa perlu dilakukan yang namanya standarisasi terhadap mutu minyak atsiri, karena sebagian besar nanti minyak atsiri itu dilakukan proses ekspor. Walaupun sebenarnya di dalam negeri kita sendiri itu sangat memerlukan sekali yang namanya minyak atsiri. Biasanya minyak atsiri bisa digunakan untuk berbagai macam, apakah dengan menggunakan kosmetik gitu ya, atau untuk kesehatan misalnya ya, katakanlah kayak misalnya minyak kayu putih, itu kan minyak atsiri juga begitu ya, dari pohon kayu putih begitu. Nah, kemudian juga minyak atsiri juga bisa digunakan untuk parfum ataukah dengan digunakan untuk flavor begitu kan ya. Banyak sekali yang namanya minyak atsiri.
yang memang dimanfaatkan untuk berbagai macam produk. Nah, maka sebagian besar nanti minyak atsiri itu banyak yang diekspor begitu ya. Nah, maka pada saat kita ingin melakukan proses ekspor gitu atau pemanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang lainnya begitu. Nah, maka perlu ada standarisasi mutu terhadap minyak atsiri yang dihasilkan begitu. Nah, tadi dikatakan bahwasanya yang namanya minyak atsiri itu kan banyak jenisnya. Katakanlah di sini ada minyak pala, ada minyak nila, ada minyak akar wangi, ada minyak jahe, kemudian bisa jadi ada minyak cengkeh, begitu ya, kemudian juga ada minyak lada, dan sebagainya. Banyak sekali yang namanya jenis-jenis minyak atsiri. Di sini nantinya kita akan memberikan beberapa contoh saja, begitu kan ya, bagaimana kita melakukan pengawasan mutu terhadap minyak atsiri yang dihasilkan oleh suatu tanaman begitu ya dengan berbagai bahan ataukah bagian yang ada di dalam tanaman tersebut. Yang pertama katakanlah kita mempunyai yang namanya minyak pala begitu ya. Kalau saya sebut minyak pala artinya minyak atsiri ya, bukan minyak lemak ya. Nah, maka pala itu tahu ya. Jadi ada pala itu suatu pohon nanti buahnya seperti yang digambarkan di sini gitu ya. Jadi ada buahnya. Nah, buahnya ini daging buahnya ini kemudian ada biji pala, ada bukan. Ini daging buahnya, ini ada sebenarnya biji pala ya. Nah, biji pala ini agak cukup besar, di mana di luar dari biji pala itu sebelum masuk ke dalam cangkang dari biji palanya itu ada yang namanya fuli. Fuli itu yang warna merah, ya yang namanya warna merah ini namanya fuli. Kemudian ini adalah biji pala. Mungkin kalau sering kita temukan di pasar-pasar itu kan biji pala ya. Nah, biji pala di dalamnya itu nanti ada daging biji palanya ini yang kita buka nantinya cangkangnya begitu ya. Nah, ini yang biasanya yang kita manfaatkan untuk kalau misalnya di rumah itu kan digunakan untuk membuat apa namanya bumbu masak ya karena dia termasuk ke dalam rempah-rempah. Nah, tetapi yang namanya minyak atsiri itu bisa dihasilkan dari pala. Pala ini sebenarnya tidak hanya dari bagian biji pala, akan tetapi puli pala pun itu sangat banyak sekali mengandung yang namanya minyak atsiri. Juga daging buah pala itu juga banyak mengandung minyak atsiri. Tetapi kalau kita bandingkan antara daging buah, fuli, sama biji palanya, maka yang paling banyak ditemukan atau yang dihasilkan rendemennya itu adalah bagian dari biji palanya ini. Bagian fuli setelah itu dan lebih sedikit lagi itu adalah bagian dari daging buah pala. Oleh karena itu daging buah pala itu biasanya untuk beberapa daerah penghasil pala, katakanlah misalnya yang paling banyak kan di Maluku ya. Oleh karena itu kan sejak zaman Belanda itu kan banyak orang ke Indonesia, ke Nusantara ya, itu kan untuk mencari rempah-rempah. Salah satu rempah-rempah yang diekspor ke Belanda itu adalah bagian dari palanya ini seluruhnya, begitu ya. Akan tetapi kalau misalnya daging buahnya kan mudah untuk terjadi kerusakan ya, sehingga tidak diekspor. Biasanya yang diambil adalah biji pala setelah dilakukan proses pengeringan dan juga fuli pala setelah terjadi proses pengeringan baru dibawa ke tempat ekspornya begitu ya ke negara mana. Nah, Indonesia itu terkenal sejak dulu begitu ya tentang penghasil rempah-rempah terutama adalah pala. Nah, di Bogor kalau pala itu banyak juga dihasilkan. Nah, bahkan kalau di Bogor itu terkenal dengan manisan palanya atau asinan palanya begitu ya. Artinya daging buahnya tidak dibuang begitu. Mungkin ada beberapa daerah Maluku mungkin dibuang gitu. Nah, kalau di Bogor itu dibuat jadi manisan pala ataukah asinan pala begitu. Yang paling banyak sih manisan pala begitu ya. Jadi kita mengkonsumsinya itu nanti apa namanya kandungan minyak atsiri yang ada di dalam daging buah pala itu juga sangat banyak sekali begitu kan. Jadi kita nanti merasakan rasa getir gitu pada minyak pada buah pala yang kita konsumsi. Nah, ini bisa menghasilkan yang namanya minyak. Minyaknya kayak begini bukan? Kalau kalian lihat mungkin sepintas itu adalah kayak minyak goreng gitu ya, kayak minyak sawit ataukah minyak kelapa. Akan tetapi ini aromanya luar biasa begitu ya. Nah, ini membedakan gitu antara minyak lemak dengan minyak atsiri. Kalau minyak atsiri itu karena dia aromanya wangi begitu kan ya, sehingga dia kalaunya wujudnya seperti minyak akan tetapi dia wangi sekali begitu. Katakanlah kalau kalian pasti yang paling mudah dilakukan atau ditemukan oleh kalian itu kan minyak kayu putih ya. Minyak kayu putih kan punya ciri khas, dia punya wanginya adalah kayu putih begitu. Pala pun punya wanginya adalah kayu putih. Bukan. Wanginya pala begitu ya. Nah, ini yang nantinya yang diproduksi begitu ya bisa menghasilkan yang namanya minyak
dari minyak atsiri dari buah pala, begitu ya, baik dari bijinya, kulinya maupun daging buah dari pala tersebut. Nah, pala ini namanya Myristica fragrans hop gitu kan ya. Nah, biasanya senyawa-senyawa minyak atsiri yang paling banyak ditemukan di baik di biji kah ataukah di fuli ataukah di daging buah pala itu adalah myristicin, dari kata myristicanya itu gitu ya. Jadi namanya myristicin. Ini biasanya gitu kan ya, bagian dari minyak atsirinya itu biasanya digunakan orang untuk apa? Ini untuk misalnya apa namanya, karena itu hangat begitu kan ya, kalaunya dikeluarkan apa namanya, kita oleskan di tubuh saja gitu kan ya, jadi mengeluarkan angin kah begitu untuk yang sakit perut dan segala macamnya begitu. Itu dioleskan saja kan menjadi hangat begitu, sehingga nanti angin yang ada di dalam tubuh kita juga akan keluar sebagaimana minyak kayu putih begitu ya. Nah, minyak kayu putih kan udah di mana-mana ya banyak, tapi minyak pala memang masih jarang dimanfaatkan untuk menjadi suatu hal yang seperti minyak kayu putih. Nah, ini merupakan sesuatu hal yang bisa kita kembangkan begitu ya untuk yang namanya minyak atsiri yang berasal dari pala. Nah, karena ini pelajarannya adalah pengawasan mutu, maka kita bisa mempelajari yang namanya mutu minyak atsiri itu biasanya banyak sih yang melakukan, kenapa perlu ada pengawasan mutu terhadap minyak atsiri yang dihasilkan dari bahan-bahan yang mengandung minyak atsiri begitu kan ya. Karena banyak sekali nantinya gitu kan ya terjadinya apa ya, semacam bagaimana supaya minyak atsiri ini pemalsuan lah katakanlah begitu ya, tidak murni lagi, tidak asli dari bahan yang kita lakukan proses penyulingan ataukah pendistilasian di awal begitu. Karena kalau kita mendistilasi memang harganya mahal sekali ya. Katakanlah minyak kayu putih berapa sih sekarang yang ukuran kecil gitu kan, mahal sekali begitu. Nah, maka banyak orang yang melakukan pemalsuan dengan menambahkan pelarut-pelarut yang lain. Itu satu gitu kan ya, mengapa kita perlu melakukan pengawasan terhadap minyak atsiri yang dihasilkan untuk tidak terjadinya proses pemalsuan. Yang kedua adalah bahwasanya proses penyulingan itu kan biasanya orang ingin supaya cepat gitu kan ya, minyak atsirinya diuapkan kemudian disuling begitu kan ya, terkondensasi, itu biasanya menggunakan suhu yang tinggi. Nah, maka suhu yang tinggi ini itu akan mempengaruhi gitu kan ya adanya padatan terlarut yang ada di dalam minyak atsiri itu, sehingga nanti minyak atsirinya itu akan menjadi kotor atau padatan terlarutnya itu akan terlalu besar, sehingga akan mempengaruhi terhadap mutu minyak atsiri itu. Nah, itulah yang nantinya mengapa perlu dilakukan pengawasan mutu terhadap minyak atsiri, karena memang kondisinya yang pertama adalah pemalsuan, yang kedua adalah bagaimana proses produksinya itu bagus ataukah tidak berjalannya begitu, karena akan mempengaruhi terhadap mutu minyak atsirinya. Nah, dari kedua hal tadi gitu kan ya, maka sebagian besar nantinya standar mutu dari suatu minyak atsiri, katakanlah di sini adalah minyak pala. Hal pertama-tama yang dilihat itu adalah warnanya. Minyak pala itu nantinya dari tidak berwarna sampai warna kuning pucat, yang seperti yang dicontohkan di depan tadi, warnanya kan kuning ya, kuning pucat begitu. Sampai juga tidak berwarna jernih itu bisa begitu ya, tergantung kita melakukan proses lanjutannya, apakah dilakukan proses penyaringan lagi begitu ya, artinya dilewatkan dengan suatu apa namanya filter tertentu ya, sehingga nanti padatan-padatan yang terlarutnya itu bisa ditahan gitu kan ya, sehingga nanti yang kita dapatkan itu adalah minyak atsirinya. Aroma ataukah bau yang dihasilkan minyak pala begitu. Khas minyak pala itu beda ya antara minyak pala, minyak kayu putih gitu ya, kemudian minyak nilam atau minyak cengkeh, itu beda, masing-masing punya karakteristik masing-masing. Nah, jangan sampai nantinya minyak karena itu terjadi percampuran dengan yang lainnya begitu ya, sehingga minyaknya tidak khas lagi pala gitu loh aromanya. Nah, ini tidak diinginkan. Kemudian ada bobot jenis gitu ya. Mungkin saya jelaskan, nanti yang lain saya nggak saya baca. Saya tidak menyuruh kalian menghafal ya angkanya. Jadi nantinya kalau misalnya kita bicara bobot jenis gitu, bobot jenis itu kan, atau bobot jenis, indeks Pias gitu ya, kelarutan dalam etanol, putaran optik, itu semuanya berhubungan dengan yang tadi, pemalsuan dan juga bagaimana proses produksi untuk menghasilkan minyak atsirinya bagus atau tidak, karena bisa jadi nanti total padatan terlarutnya juga akan tinggi. Nah, itu akan mempengaruhi bobot jenisnya begitu ya. Artinya kalau misalnya kita tambahkan pelarut yang lain, bisa jadi bobot jenisnya menurun. Tapi kalau misalnya proses produksinya tidak terlalu bagus begitu ya, mengakibatkan nanti padatan terlarut yang cukup banyak, maka bobot jenisnya akan lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan ini. Nah, artinya bobot jenis yang tertulis di sini adalah bobot jenis yang memang minyak pala, yang memang benar-benar
berasal dari proses distilasi yang benar, begitu kan ya, maka didapatkanlah minyak pala dengan mutu yang terbaik. Ini yang namanya bobot jenisnya. Kemudian indeks biasnya juga sama ya, untuk menghindari pemalsuan dan proses produksi yang harusnya bagus, begitu kan ya, artinya 1,4 sampai 1,47 sampai 1,497 begitu ya. Di luar dari itu artinya ada sesuatu yang lain gitu ya, bisa ditambahkan pelarut yang lain, bisa juga karena proses produksinya yang tidak baik gitu kan ya, sehingga total padatan pelarutnya juga akan tinggi. Nah, kemudian bagaimana kelarutan di dalam etanol? Nah, maksudnya di sini adalah apabila kita larutkan di dalam etanol, maka dia akan jernih. Nah, kalau misalnya ada terlalu dan seterusnya juga akan jernih 1:3, begitu kan ya, atau 1:4, 1:5. Nah, maka semakin banyak etanolnya, dia akan semakin jernih kan, begitu ya, karena semakin banyak etanol yang kita tambahkan gitu. Nah, tapi nantinya kalau misalnya dia ada pelarut yang lain, bisa jadi nanti dia terpisah, begitu kan ya, ada sesuatu yang lain gitu, artinya ada komponen yang lain di dalamnya begitu. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, maka nantinya kalau misalnya dia jernihnya sampai 1,5, 1:5 misalnya gitu, jadi ada sesuatu yang lain kan. Nah, maka inilah yang nanti membuat minyak atsiri, minyak dalam hal ini adalah minyak pala, bisa jadi sudah terjadi proses pemalsuan. Tekanan optik juga begitu gitu ya. Jadi kalau misalnya senyawa yang paling banyak kan yang ada di dalam minyak pala itu adalah miristisin, saya katakan tadi minimum itu harus 10%. Kalau misalnya ada senyawa-senyawa lain, maka putaran optiknya juga dia akan berbeda, begitu ya. Katakanlah miristisinnya itu lebih rendah daripada 10%, misalnya hanya 5%, kan kecil sekali. Senyawa apa dong yang ada di dalamnya? Maka nanti putaran optiknya juga akan berbeda, karena putaran optik ini tergantung dari senyawa yang ada di dalam si minyak atsirinya itu. Nah, kemudian sisa penguapan maksimum adalah 2%. Maksudnya itu adalah yang 2% ini bisa jadi nantinya ada pelarut organik yang lain, begitu kan ya, yang dimana nantinya dia tertinggal di dalam si minyak atsirinya itu. Nah, ini adalah syarat mutu dari suatu produk, begitu kan ya, yang merupakan minyak atsiri yang harus kita perhatikan supaya tidak terjadi proses pemalsuan dan proses produksi juga adalah baik, gitu kan ya. Tidaklah menggunakan suhu yang terlalu tinggi di dalam proses penyulingannya sehingga nanti menghasilkan total padatan pelarut yang cukup tinggi pula. Nah, kemudian yang kedua, kita ini cara ujinya saja ya, boleh dibaca. Maka yang kedua itu adalah minyak nilam. Mungkin yang belum pernah kenal minyak nilam, ini adalah pohon nilam ya, pohonnya kecil. Ini daunnya seperti ini, mungkin kalian pernah melihat tanaman ini, begitu ya. Itu tanaman ini adalah yang namanya nilam yang bisa menghasilkan minyak atsiri dan wangi, begitu kan ya. Nah, di sini kita perhatikan bahwasannya dari daun-daun ini gitu kita ambil, boleh dengan daunnya saja, boleh dengan batangnya. Gitu kan ya. Ini biasanya kita budidayakan, begitu kan ya, untuk membudidayakan nilam untuk bisa menghasilkan minyak nilam. Nah, minyak nilam ini nantinya dari tanaman nilam yang namanya Phogostemon kablin ban gitu ya. Mungkin kalian belum pernah mengenal kata ini ya, Phogostemon kablin ban gitu ya. Nah, ini tanamannya dan ini adalah penghasil minyak atsiri yang warnanya juga agak sedikit tidak sejernih dari minyak pala ya. Nah, di sini nantinya warnanya bisa dari kuning, kemudian agak coklat, begitu ya, agak orange, begitu. Nah, inilah yang namanya minyak nilam, gitu ya. Biasanya juga dilakukan proses distilasi. Di masyarakat itu banyak sebenarnya mereka melakukan distilasi, ya, artinya distilasi secara rakyat, begitu kan ya. Mereka banyak untuk bisa menghasilkan minyak nilam. Nanti minyak nilamnya ini dikumpulkan, kayak minyak pala juga, itu biasanya ke industri flavor. Jadi industri flavor atau industri fragrance itu menggunakan yang namanya minyak nilam ini gitu ya untuk berbagai macam olahan yang lainnya untuk menghasilkan flavor. Flavor itu nanti dibeli oleh beberapa perusahaan gitu kan ya, yang mereka nantinya menggunakan beberapa aroma yang berasal dari minyak nilam, katakanlah seperti itu. Nah, maka karakteristik minyak nilam agak sedikit berbeda ya dengan minyak dari pala. Nah, maka kita bisa memperhatikan di sini warnanya dari kuning muda bisa coklat sampai kemerahan.
Ini memang kondisinya gitu kan ya. Artinya daun dari nilam itu nanti bisa menghasilkan minyak atsiri dengan bobot jenis sebesar ini begitu ya, mungkin agak sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan minyak pala tadi. Indeks biasnya juga sama lebih tinggi karena memang warnanya pun bisa kita lihat tadi agak sedikit tidak terlalu jernih ya dibandingkan dengan minyak pala. Nah, tetapi itulah yang dihasilkan begitu ya dari minyak nilam. Maka minyak nilam yang kita hasilkan secara murni dengan karakteristik yang seperti itu, maka bobot jenisnya sebesar ini, kemudian indeks biasnya juga sebesar ini, kelarutan dalam etanolnya malah sampai 1:10, besar sekali. Kalau tadi kan minyak pala hanya 1:3 sudah jernih dan seterusnya pasti jernih, dia sampai 1:10, jadi tidak masalah begitu kan ya. Tapi kalau misalnya 1:12 atau 1:15 baru jernih, nah itu baru ada masalah nantinya. Apakah ada pemalsuan di dalam minyak nilam itu? Begitu ya, jadi dia punya karakteristik tersendiri karena memang minyak atsiri yang dihasilkan dari berbagai macam tanaman juga karakternya juga berbeda. Kemudian putaran optiknya juga lebih besar, coba perhatikan begitu kan ya, karena memang dia lebih pekat dibandingkan dengan minyak pala. Kemudian bilangan asam, nah tadi di minyak pala tidak ada gitu kan ya, bisa saja, tapi di sini karena minyak nilam terlalu pekat, maka perlu kita perhatikan bilangan asamnya berapa. Minimum bilangannya adalah 8, maksimum 8, tidak boleh lebih tinggi, nanti takutnya nanti banyak sekali asam-asam yang lain begitu ya yang ada di dalam si minyak nilamnya. Kemudian bilangan eksternya itu nanti maksimum adalah 20% karena memang ester itu yang membuat aroma di dalam suatu minyak atsiri itu adalah berbau wangi begitu ya. Kemudian komponen yang paling banyak di dalam minyak nilam, kalau di pala kan namanya miristisin. Kalau di minyak nilam itu namanya Fatkauli alkohol dan alpha kafein, gitu ya, terpenoidnya itu. Fatkauli alkohol dan alpha kafein itu adalah paling banyak yang ditemukan di dalam minyak nilam. Fatkauli alkohol itu minimum 30% yang ada di dalam minyak nilam. Kalau kurang itu artinya ada sesuatu tambahan yang lain, begitu ya, data artinya atau pemalsuan. Nah, kemudian alpha kafein itu maksimal 0,5%. Dia ada tetapi tidak sebanyak jumlahnya adalah fatkauli alkoholnya. Kemudian karena tadi itu warnanya agak orange gitu ya, agak kemerahan, maka kita tentukan bahwasanya kadar besi yang ada di dalam minyak nilam itu sangat tinggi, maka dia nantinya maksimumnya adalah 25 mg per kilogram. Jangan lebih tinggi lagi, kalau lebih tinggi lagi nanti warnanya lebih kepada merah, begitu ya. Nah, kita mengharapkan tidak terlalu merah, nanti kadar besinya harus bisa diturunkan, begitu ya. Bagaimana caranya nanti menurunkan kadar besi dari si minyak nilamnya itu sendiri. Begitu, ini syarat mutu dari minyak nilamnya. Nah, kemudian kita masuk ke ketiga, ini minyak akar wangi gitu ya. Jadi mirip kayak serai tapi bukan serai. Yang kita manfaatkan itu akarnya. Jadi yang wangi itu adalah akarnya, sehingga kita sebut dengan minyak akar wangi. Nah, akar wangi ini berasal dari tanaman akar wangi, namanya Petiveria zizanioides, ya, Zizanioides L, ya, Nas. Jadi ini Petiveria, ya, Petivera itu nama orang ya. Petiveria, ya, Zizanioides. Nah, ini adalah berasal dari akar wangi. Jadi ada tanaman yang memang bisa dibudidayakan, yaitu tanaman akar wangi, begitu kan ya. Dia punya akar yang wangi, dan itu bisa dilakukan proses distilasi atau penyulingan untuk mengambil minyak atsirinya. Nah, ini beda dengan minyak atsiri yang tadi kan dari pala ya, yang kedua tadi kan dari nilam. Ini dari tanaman akar wangi. Nah, warnanya juga agak kecoklatan, nanti bahkan sampai kepada kehitaman ya di sini ya, coklat tua begitu ya, karena ini mungkin pengaruh lampu begitu ya, jadi agak coklat tua. Nah, ini agak sedikit berbeda, tetapi itu adalah minyak atsiri yang berasal dari akar wangi dan juga aromanya wangi begitu ya, karena dia dari akar wangi, karena kita ambil minyak atsirinya, jadi dia punya aroma tersendiri, beda dengan aroma pala, beda juga dengan aroma dari minyak nilamnya begitu ya. Nah, kita perhatikan di sini kurang lebih sama ya dengan minyak nilam, juga agak tua warnanya, yaitu dari kuning muda sampai coklat kemerahan. Jadi agak coklat kemerahan, mungkin tadi agak hitam itu coklat kemerahan nanti ya. Jadi coklat tapi agak kemerah sehingga nanti yang kelihatannya kayak hitam. Kemudian aromanya itu khas akar wangi. Nah, kemudian bobot jenisnya juga lebih tinggi lagi dibandingkan dengan minyak nilam gitu ya, karena warnanya tadi yang agak pekat begitu ya. Jadi dari akar wangi itu sampai 0,98 sampai 1,003. Jadi tidak masalah karena dia merupakan akar wangi. Tapi kalau
angka bobot jenis ini kita letakkan di minyak pala gitu ditemukan, pasti ada sesuatu begitu. Mengapa kok bisa bobot jenisnya tinggi sekali? Ada apa nih gitu ya. Nah, itu kita perhatikan gitu ya, tergantung dari si bahannya begitu ya. Kemudian indeks biasnya juga lebih tinggi 1,52 sampai 1,53. Kemudian kelarutan di dalam etanolnya, nah ini yang berbeda. 1,1 dia sudah jernih, beda dengan minyak nilam ya. Jadi komposisi yang ada di dalamnya nantinya yang akan mempengaruhi begitu ya, yang kejernihan yang ada di dalam pada saat dicampurkan minyak atsiri itu gitu ya dengan menggunakan etanol. Dan seterusnya pasti jernih. Kalau sudah 1:1 jernih, maka seterusnya juga akan jernih. Artinya semakin banyak alkohol atau etanol yang ditambahkan, dia akan semakin jernih. Kemudian bilangan asamnya tinggi 10 sampai 35, kemudian bilangan esternya 5 sampai 26 gitu ya. Agak sedikit berbeda dengan minyak nilam tadi. Ini kalau bilangan asamnya kan 8 ya. Nah, kemudian bilangan esternya sampai maksimum 20. Nah, ini kalau misalnya akar wangi itu lebih tinggi lagi bilangan asamnya. Begitu. Bilangan esternya juga lebih tinggi dibandingkan dengan bilangan asam yang ada pada minyak nilam gitu ya. Jadi kita bisa melihat dari warnanya saja itu sudah mempengaruhi gitu ya terhadap karakteristik dari mutu dari suatu minyak atsirinya. Kemudian bilangan esternya setelah kita lakukan asetilasi. Asetilasi itu maksudnya kita lakukan proses untuk menambahkan asetat ya, digantikan ada beberapa dari struktur dari minyak akar wangi itu gitu kan ya, kita substitusikan dengan menggunakan asetat, maka nanti esternya lebih tinggi lagi begitu ya, 100 sampai 150. Karena kita mengharapkan memang ester itu kan baunya, aromanya wangi. Nah, akar wangi itu baunya juga wangi begitu ya. Nah, nanti komponen terbanyak yang ada di dalam akar wangi itu adalah namanya vetiverol. Ya, itu minimum 50%. Jadi kalau kita bukan mengkonsumsi namanya ya, bisa juga sih mengkonsumsi untuk flavor begitu ya. Itu adalah kita ada di dalamnya itu adalah yang namanya komponennya itu vetiverol. Begitu ya, bisa kalian ingat ya. Kalau di akar wangi namanya vetiverol, kalau di minyak pala itu namanya myristicin, kalau di minyak nilam tadi apa namanya fatkauli alkohol gitu ya. Karena mereka punya ciri khas masing-masing sehingga aromanya juga berbeda gitu ya untuk masing-masing dari minyak atsiri tersebut begitu. Nah, kemudian yang keempat itu kita bisa berasal dari rimpang jahe misalnya gitu ya. Dimana kalau kita kenal namanya jahe itu ada dua macam. Ada jahe putih dan ada jahe merah. Nah, jahe merah tuh kalau hanya kita tuh namanya pipakan begitu ya, di Kalimantan Selatan tuh banyak sebenarnya gitu ya. Tapi kalau di Pulau Jawa jarang kita menemukan jahe merah begitu ya. Jadi kalau dari rasa jahe merah itu agak lebih pedas begitu. Nah, itu bedanya. Nah, kita bisa menemukan yang namanya minyak jahe. Itu nanti hangatnya kayak kita minum atau mengkonsumsi jahe saja kan hangat di tubuh gitu ya. Tapi kan memang minyak atsiri semuanya itu hangat gitu kan ya. Jadi semuanya itu hangat di dalam tubuh gitu, yang menghasilkan minyak atsiri. Nah, itu berasal dari rimpang jahe yaitu gingiber officinally roscue gitu ya. Nah, itu dari gingiber gitu kan ya. Nah, itu adalah minyak jahe. Kita bisa menemukan gitu kan ya. Tapi jarang, memang orang biasanya hanya menggunakan jahenya saja. Tapi itu diproduksi begitu. Biasanya masuk ke perusahaan-perusahaan untuk bisa digunakan untuk berbagai macam campuran yang lainnya untuk bisa menghasilkan berbagai macam produk lainnya begitu ya. Jadi minyak jahe pun masih bisa dihasilkan dari jahe itu untuk menjadi minyak atsirinya pada saat kita melakukan proses penyulingan. Nah, karakteristiknya ini lebih rendah sih dengan minyak nilam dan minyak akar wangi gitu ya. 0,872 sampai 0,889. Kemudian indeks biasanya 1,48 lebih rendah juga sampai 1,49 ini kurang lebih dengan minyak pala ya. Kalau kita perhatikan minyak pala di depan tadi kan ini bobot jenisnya kurang lebih sama tapi lebih rendah ya untuk yang minyak jahe. Kemudian indeks biasanya juga 1,47 sampai 1,49 begitu ya. Nah, ini pada minyak jahe ini juga kurang lebih adalah sama nanti indeks biasnya. Kemudian putaran optik ya tergantung dari komposisi bahan yang ada di dalam minyak atsiri tersebut. Bilangan asamnya maksimum 2 mg, kemudian bilangan eksternya maksimum 15 mg KOH per gramnya begitu ya. Kemudian bilangan ester setelah diasetilasi itu 90 mg KOH per gram. Kemudian tidak ada minyak lemak, itu harus negatif. Kalau minyak lemak ada kan aneh, itu bukan minyak jahe namanya, tapi minyak lemak. Bisa jadi ada yang mencampurkan begitu ya. Minyak lemak dimasukkan ke situ karena minyak jahe lebih mahal dibandingkan dengan minyak lemak, begitu apalagi minyak sawit gitu ya. Nah, kemudian nantinya minyak jahe itu sesuai dengan minyak jahe standar. Maksudnya nanti kita
komposisinya berapa begitu ya, jumlahnya berapa banyak. Nah, itu nanti disesuaikan dengan berapa banyak nanti berapa standar dari minyak jahe standarnya, itu ya disesuaikan dengan demikian. Nah, ini adalah karakteristik dari minyak jahe. Nah, kemudian satu lagi untuk minyak atsiri, saya contohkan ya, minyak cengkeh. Nah, ini agak hitam juga, maksud saya agak pekat. Kayak minyak nilam, minyak akar wangi, lebih tinggi lagi ini kepekatannya gitu ya. Saya satu contohnya adalah minyak dari bunga cengkeh. Karena kalau kita bicara cengkeh itu sebenarnya minyak aslinya bisa dari cengkehnya, bunganya, bisa daunnya, bisa batangnya, begitu ya. Nah, ini biasanya dari bunga cengkeh yang biasa kita juga kalau dikeringkan, di bunga segarnya, kalau dikeringkan kan jadi bentuknya seperti ini. Ini yang ada di pasaran biasanya digunakan. Nah, kalau ini nantinya gitu kan ya, kita lakukan proses distilasi dari bunga cengkeh namanya Caryophyllus aromaticus begitu kan ya. Dari cengkehnya itu nanti akan ada yang namanya bunga apa namanya minyak cengkeh begitu kan ya. Minyak cengkeh itu juga di pasaran itu juga banyak orang menjualnya, biasanya digunakan untuk minyak kayak untuk gosok karena dia hangat sekali begitu kan ya, jadi agak warnanya memang agak hitam. Oleh karena itu coba perhatikan bobot jenisnya lebih tinggi lagi, bukan dari bobot jenisnya akar wangi. Kita perhatikan akar wangi aja itu bobot jenis indeks 0,9 sampai 1. Coba untuk minyak cengkeh itu sampai kepada 1,04 sampai 1,07 tinggi, memang dia lebih pekat. Tapi tidak masalah karena memang kondisi untuk minyak cengkeh dia akan warnanya juga lebih pekat gitu ya. Dia agak kehitam nantinya begitu. Tapi kita bisa melakukan untuk misalnya untuk penyaringan, tapi nanti beda lagi kalau misalnya di filter lagi gitu kan ya, bisa jadi itu tidak asli minyak cengkeh gitu kan ya, diasalkan ada beberapa komponen yang bisa jadi hilang. Nah, itu biarkan saja dia warnanya agak hitam, tetapi sebenarnya dia punya khasiat yang sama begitu kan ya, seperti minyak cengkeh begitu. Kita gosokkan dia juga adalah panas begitu. Indeks biasanya juga tinggi 1,529 sampai 1,537. Kemudian putaran optiknya itu 1 derajat 35 detik gitu kan ya. Kemudian jumlah, nah ini komponen utama yang ada di dalam minyak cengkeh itu adalah eugenol gitu ya. Nah, eugenol itu paling banyak itu 80 sampai 95% standarnya. Tidak boleh kurang daripada itu, lebih boleh gitu ya. Minyak pelikannya negatif, minyak lemaknya juga negatif. Jangan mencampur-campur dengan minyak yang lain, misalnya minyak olika gitu kan. Kayak minyak bukan, tapi sebenarnya bukan minyak. Nah, atau kan minyak lemak gitu, minyak sawit, minyak kelapa, minyak yang lain gitu kan, jadi dicampurkan. Nah, kelarutan di dalam etanolnya 1:2 sudah jernih. Begitu kan, itu bisa walaupun bobot jenisnya tinggi, indeks efisiensinya tinggi, ternyata kelarutan dalam etanolnya tidak seperti minyak nilam ya. Minyak nilam itu kan sampai 1:10 ya tadi ya. Coba kita lihat minyak nilam itu sampai 1:10 baru jernih. Nah, ini tergantung komponen yang ada di dalamnya. Karena komponen yang ada di dalamnya itu ada 4 kali alkohol, maka dia ternyata jernihnya harus sampai 1:10 dengan menggunakan etanol begitu. Tapi yang lainnya masih 1:2, 1:1, 1:3 gitu, itu sudah jernih gitu ya. Untuk bisa melihat bahwasanya tidak ada pemalsuan dan ini adalah proses produksinya juga berjalan dengan baik begitu ya, untuk bisa menghasilkan beberapa minyak cengkeh ini. Beberapa minyak atsiri, maksud saya begitu. Nah, itu ya beberapa contoh minyak atsiri yang dihasilkan dari bahan-bahan yang memang menghasilkan minyak atsiri. Nah, yang kedua nanti kita bisa mengenal ini oleoresin. Tadi sudah saya sampaikan di awal. Jadi untuk bisa mengambil minyak atsiri yang ada di dalam bahan itu, selain dari penyulingan, yang paling banyak itu kan penyulingan. Yang di rakyat-rakyat juga dilakukan proses penyulingan dengan ukuran yang sangat besar. Nah, maka kita bisa melakukan dengan menggunakan pelarut organik. Nah, ini skalanya lebih kecil nantinya dibandingkan dengan penyulingan. Minyak atsirinya nanti dia pada saat kita melakukan suatu proses untuk mengambil minyak atsiri dengan menggunakan pelarut organik, maka nanti ada resin yang terekstraksi gitu ya pada saat kita mengekstraksinya dengan menggunakan pelarut organik. Nah, kemudian nantinya gitu ya, maka kita menyebutnya nanti kalau campuran antara minyak atsiri dengan resin namanya oleoresin. Maka untuk mengambil minyak atsirinya kita distilasi lagi untuk memisahkan resin dengan minyak atsiri. Memang 2 kali kerja. Nantinya apabila kita menggunakan pelarut organik untuk melakukan ekstraksi terhadap minyak atsiri yang ada di dalam satu bahan yang mengandung minyak atsiri, begitu ya. Tapi tergantung, ada beberapa yang memang mereka ingin mengambil resinnya juga, begitu ya, sehingga nantinya yang dihasilkan itu adalah minyak atsiri dengan menggunakan pelarut organik nanti mengambilnya, begitu ya. Tapi kebanyakan dari kita adalah untuk menghasilkan yang namanya minyak atsiri. Jadi kebanyakan menggunakan proses penyulingan.
gitu. Nah, maka yang namanya oleh resin, saya contohkan saja ya, oleh resin itu adalah lada hitam. Lada hitam sebenarnya bisa diambil minyak asiri dengan penyulingan juga gitu ya. Lada hitam, mungkin kalian kenal lada putih dan lada hitam. Saya contohkan ini adalah lada hitam, yaitu piper ningrum ya, L. Kita ada lada hitam, kemudian kita hancurkan, kemudian kita ekstraksi menggunakan pelarut organik beberapa hari, tergantung kita mengambilnya mau seberapa banyak. Nanti dipekatkan dengan menggunakan evaporator, nanti sisanya itu adalah oleh resin namanya gitu ya. Warnanya kalau dilihat di sini adalah coklat muda sampai coklat kehijauan dan berbau khas lada. Nah ini dia lebih ke pasta begitu ya bentuknya. Karena campuran resin dengan minyak atsiri gitu. Jadi kalau mengambil minyak atsirinya lagi itu didistilasi lagi gitu ya. Tapi distilasinya nggak terlalu besar seperti penyulingan begitu. Jadi kecil juga bisa begitu ya untuk memisahkan minyak atsiri dari bagian resinnya. Jadi 2 kali kita melakukan pekerjaan itu untuk mengambil bagian minyak atsirinya. Tapi orang-orang juga tidak hanya minyak atsiri nanti yang dimanfaatkan, juga oleh resinnya itu juga bisa dimanfaatkan langsung begitu ya. Jadi bersamaan antara resin dengan si oleonya itu adalah minyak atsirinya, itu bisa. Nah, maka kita lihat di sini untuk oleo resin dari lada hitam, piper ningrum begitu ya. Maka warnanya itu dari coklat muda, coklat kehijauan sampai coklat. Tadi kan warnanya juga begitu ya, karena memang dia lada hitam. Jadi warna dari si bahan mempengaruhi terhadap proses produksi. Kalau misalnya warnanya kayak pala begitu ya, tapi juga tergantung dari ininya ya, pelarut organiknya. Nanti dia ada yang kecoklatan, ada yang kehijauan begitu ya, dari pengalaman saya seperti itu kalau melakukan ekstraksi. Nanti jadi tidak masalah tergantung dari bahannya, memang seperti itu ya udah warnanya juga begitu. Nanti aromanya itu khas lada karena kita ambil dari lada hitam. Bentuknya pasta cair sampai pasta kental. Jadi kalau kita nanti memekatkannya lebih kental lagi, maka dia menjadi kental gitu kan ya, bahkan kayak pasta. Pasta tanpa ada kayak minyak tapi istilahnya tidak meleleh gitu kan ya. Jadi agak kental. Nah, piperin itu kan komponen yang ada di dalam lada hitam, dia minyak asirinya. Itu piperin, itu minimal 35% yang ada di dalam oleo resin. Kemudian minyak asirinya, karena ini adalah oleo, maka minimal harus 10% nantinya. Tidak boleh kurang daripada itu. Bisa jadi nanti dia pada waktu dievaporasi, diuapkan gitu ya, pelarutnya ikut juga minyak asirinya diuapkan. Nah, ini yang kita tidak perbolehkan begitu ya, untuk bisa menghasilkan oleo resin yang memang minyak asirinya bisa dipertahankan, minimal harus 10% begitu yang ada di dalamnya. Indeks bias minyaknya, ini minyaknya ya, bukan oleo resinnya, tapi minyaknya itu 1,4 sampai 1,482 sampai 1,496 gitu ya, cukup tinggi juga, tapi ya kurang lebih sama dengan minyak pala tadi. Sisa pelarutnya maksimum sesuai dengan negara importir gitu ya, tergantung mau pelarut organiknya seberapa. Misalnya kita menggunakan etanol kah, atau menggunakan misalnya pelarutnya itu biasanya karena ini adalah minyak asiri, katakanlah kita menggunakan misalnya diklorometan kan begitu, diethil ether kan begitu ya, itu boleh saja, tidak masalah gitu kan ya, tergantung kita sesuai yang mau mengambil bagian yang mananya yang paling banyak begitu ya, karena kan pelarut organik kan juga ada yang polar, ada yang semi polar, dan ada yang non polar, tergantung kita mau mengambil apakah bagian polarnya saja yang banyak, maka harus pelarut polar. Apakah semi polar gitu kan yang banyak, maka kita menggunakan pelarut semi polar, atau yang non polar yang banyak, kita harus menggunakan pelarut yang non polar. Tergantung kita mau mengambil yang mananya gitu ya. Tetapi sebagian besar nanti kalau kalian ketahui, karena minyak asiri adalah terpenoid, dia lebih kepada semi polar yang paling banyak. Jadi kita menggunakan pelarut organik yang semi ya, bisa ada yang polar dan ada non polarnya di dalamnya. Begitu ya, jadi tidak terlalu polar dan juga tidak terlalu non polar begitu ya, biasa menggunakan untuk oleo resinnya begitu. Nah, maka ini cara ujinya saja. Nah, ini beberapa persyaratan umum sisa pelarut oleo resin biasanya ya. Ada aseton, ada metanol, ada heksan, ada isopropanol, ada etilen diklorida, ada metil etil keton. Tergantung masalahnya apa begitu ya. Tapi kalau metanol saya harapkan jangan untuk pangan. Karena metanol itu sedikit saja masuk ke dalam tubuh manusia, maka hatinya langsung mengeras dan meninggal. Karena metanol itu toksik sekali. Gitu ya, bisa membunuh orang. Jadi jangan salah menggunakan etanol. Kalau yang lain masih bisa. Gitu kan ya. Jadi jangan sampai lah kalau bisa di 0%. Memang agak sulit di perusahaan pun untuk pelarut-pelarut organiknya itu gitu ya, sampai 0%. Itu sudah sulit sekali untuk bisa melepaskannya begitu di dalam prosesnya begitu. Jadi di sini diperbolehkan berapa ppm maksimum yang masih ada di dalam oleo resinnya, gitu ya. Nah kemudian ini, kalau tadi minyak asirinya, kita bicara karena minyak asiri berhubungan dengan bahan bakunya juga begitu kan ya. Saya contohkan saja. Ada yang penghasil minyak asiri kencur,
Walaupun tadi saya tidak mencontohkan minyak asidi kencur, karena kan jarang orang menggunakannya juga ya, langsung minyak asidi kencur. Nah, maka bahan baku kencur itu nantinya ada standar mutunya. Jadi bahan baku dari yang akan dihasil untuk menghasilkan minyak asidi pun itu ditetapkan nantinya bagaimana karakteristik mutunya, begitu ya. Katakanlah kencur segar, katakanlah dia rimpang atau rizoma begitu ya, dari tanaman kencur Kaempferia galanga gitu kan ya, yang sudah tua, matang fisiologis dengan ciri-ciri berkulit tipis putih kecoklatan, bagian dalamnya putih kekuningan, beraroma khas kencur, berbentuk utuh, segar dan bersih. Nah, itu yang harus kita lakukan. Katakanlah kayak begini. Jadi ya, ini kencur yang mutunya bagus begitu ya. Kalau ini mutu yang kencur yang ada busuk, ini kita tidak diperbolehkan, atau nanti kencurnya terpotong-potong, atau ada kencurnya yang tumbuh di sini, itu tidak diperbolehkan. Itu artinya kencurnya sudah bukan lagi standar mutu yang terbaik begitu ya. Oleh karena itu untuk bahan baku pun itu ditentukan standar mutunya ya, untuk bisa menghasilkan minyak asiri yang terbaik juga. Nah, kita lihat di sini kriteria mutu untuk kencur, katakanlah sebagai contohnya begitu ya. Kencur dinyatakan segar apabila kulit kencur tampak halus, tidak keriput, kaku dan mengkilat. Nah, itu kesegarannya dilihat. Kita bisa lah secara kasat mata, yang ini segar, ini tidak gitu kan, layukah gitu kan ya, atau berjamurkah gitu kan ya, atau berkapangkah, atau kena bakteri atau penyakit kah begitu kan, beda. Kita bisa melihat dari kasat matanya, yang seperti yang saya contohkan ini adalah yang bagus. Nah, kemudian bentuk rimpang ya harus utuh apabila maksimal ada 2 anak rimpang patah pada pangkalnya. Jadi maksimalnya hanya ada 2 anak rimpang yang patah. Jadi tidak boleh patah gitu ya. Ya, katakanlah di sini, ini ada yang patah nggak? Coba perhatikan, tidak ada. Kalau misalnya ini ada yang patah, itu maksimalnya 2, selebihnya nggak boleh. Begitu ya, itu yang bagus. Nah, kemudian rimpang bertunas, yang kata saya tadi ada yang tumbuh. Nah, maka nantinya harus kita perhatikan. Kalau misalnya kencurnya itu segar, dinyatakan rimpang bertunas apabila salah satu atau beberapa ujung dari rimpang telah bertunas. Itu juga nggak boleh. Gitu kan. Jadi harus kriteria rimpangnya itu tidak boleh bertunas. Kalau ada yang bertunas mau tumbuh gitu kan, ya bisa jadi disimpan terlalu lama karena kadar air yang tinggi kan, maka dia akan tumbuh bertunas begitu. Maka itu tidak diperbolehkan. Nah, kemudian kenapa kan irisan melintang? Jadi kalau kita potong, tadi nggak ada gambar yang dipotong gitu kan ya, maka nantinya rimpangnya dinyatakan segar apabila penampangnya berwarna cerah khas kencur segar. Nah, itu lihat nanti kalau misalnya warnanya kuning, kuning cerah. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang dia sudah layu, dia beda, dia nggak cerah gitu kan ya. Mungkin ada warna yang lain bisa jadi gitu kan, dia kena penyakit, maka juga dia tidak warna kuning. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian serangga hidup, hama, penyakit lain ada nggak begitu di situ? Mungkin takutnya ada serangga-serangga kecil-kecil gitu. Nah, artinya dia disimpan, tetapi ternyata serangga itu berkembang biak di dalamnya. Begitu. Nah, itu tidak diperbolehkan untuk hama-hama yang lain. Kemudian rimpang yang terluka, gitu kan ya. Artinya yang terluka, kalau tadi kan terpotong ya. Katakan yang terluka itu mungkin, bukan mungkin sih sebenarnya. Kita itu mengambilnya gitu kan ya, kadang-kadang tuh nggak hati-hati kan. Jadi mungkin ada yang tergores, ada yang apa gitu ya, itu terluka namanya. Kemudian rimpang busuk, yang saya contohkan tadi itu rimpangnya busuk gitu kan ya, rimpang masih lebih lunak nantinya pada bagian ininya, melunak. Ini adalah rimpang yang busuk, sedangkan ini masih bagus. Ini lagi ini adalah bagus gitu ya. Nah, ini kita tidak harapkan. Nah, maka nantinya syarat mutu umum kencur yang segar itu adalah harus kesegarannya segar, rimpang bertunas tidak ada, kenampakan irisan melintang cerah, bentuk rimpang utuh, tidak boleh ada yang terpotong-potong ataukah luka, kemudian serangga hidup itu tidak ada, sama sekali dibebaskan. Begitu ya. Nah, ini adalah kriterianya untuk bisa menghasilkan, oh ini adalah bahan baku yang bagus. Begitu, ini contohnya untuk yang kencur. Yang lainnya bisa kalian lihat lagi gitu ya di standar nasional Indonesia. Nah, kemudian ini ada beberapa syarat mutu, ada syarat mutu 1, 2, dan 3. Biasanya kan begitu ya untuk bahan baku. Kalau misalnya dia merupakan syarat mutunya adalah 1, maka tidak boleh ada rimpang yang terluka, rimpang busuk, tidak ada benda asing, boleh 2 maksimal, kadar minyak asinnya lebih besar dari 2%. Mutu 2, ini benda asing yang banyak, tapi tidak boleh ada luka, tidak boleh ada rimpang busuk. Kemudian benda asingnya bisa jadi lebih daripada 4, gitu ya. Kadar minyaknya lebih kecil daripada 2%, tapi lebih besar dari 1%. Kemudian mutu 3, rimpang terlukanya ada 2, gitu ya, tidak ada rimpang busuk, kemudian benda asinnya maksimal ada 6. Dan kadar minyak asinnya kurang daripada 1%. Nah, ini adalah syarat mutu untuk kencur yang segar. Gitu. Nanti kita akan lihat gitu ya. Mutu yang mana yang mau kita hasilkan begitu ya. Itu standar mutunya untuk
beberapa bahan baku yang digunakan untuk bisa menghasilkan minyak asiri yang terbaik gitu. Nah, kemudian ada bahan baku lada. Mungkin tahu ya, tadi kalau saya contohkan yang tadi untuk oleh resin kan lada hitam. Piper nigrum juga gitu ya, sama. Ini adalah lada putih. Kita melihat bahan bakunya. Ini pohon lada, ya, tanaman lada itu kan biasanya orang bisa jadi tidak memilah-milah yang warna merah lagi gitu ya. Bisa jadi yang warna hijau pun juga dipetik gitu. Seharusnya untuk menghasilkan lada yang bagus kan itu adalah harus dia matang penuh, ini dikatakan. Kemudian matang penuh itu yang merah gitu ya. Kita ambil artinya petik pilih gitu ya. Bisa jadi kalau capek pitiknya apa saja semuanya dipetik gitu ya. Warna hijau juga nah itu. Nah, nanti kulit luarnya dibuang, kulit yang terluar di dalamnya itu ada biji. Ini yang dikeringkan. Nah, ini yang di dalamnya yang biji-biji inilah nantinya ini warna hitam, ini warna putih, ini ada warna hijau. Begitu ya, ini ada kita bicara lada hitam. Bukan, lada putih. Untuk bisa melihatnya ini dikeringkan. Nah, ini yang nanti luar biasa pedas, aromanya wangi sekali gitu, enak gitu kan ya. Mengapa lada putih itu sampai sekarang untuk mungkin lada putih yang lebih banyak yang dibandingkan dengan lada hitam itu masih banyak bukan masih banyak sekali dikonsumsi oleh orang, dan itu membuat suatu makanan juga tambah enak begitu ya untuk lada putih. Nah, kriteria mutunya harus matang penuh dalam keadaan saat kulit buah lada itu telah menjadi kekuning-kuningan sampai kemerah-merahan. Nah, itu dia matang. Kemudian, cemaran binatang adalah keadaan lada yang ditentukan ada tidaknya serangga, baik hidup maupun mati, serta bagian-bagian yang berasal dari binatang. Jadi di sini juga harus dilihat cemaran binatangnya ada enggak sih? Kayak yang kecil-kecil gitu kan ya. Nah, itu tidak diperbolehkan ada seharusnya di dalam suatu lada putih. Bisa jadi karena memang kadar airnya masih terlalu tinggi gitu ya, tidak dikeringkan optimal, maka nanti serangga-serangga kecil-kecil ini akan tumbuh di dalam si lada putihnya itu, biji ladanya tadi gitu ya. Nah, kemudian biji enteng, jadi hasil samping dari pengolahan lada putih yang mempunyai bobot lebih ringan daripada bobot normal lada putih yang disebabkan karena dipetik muda atau buah tidak normal tumbuhnya dengan sifat-sifat yang mengapung di dalam larutan alkohol atau air. Gini, bisa jadi nanti kan dipetikan tadi tuh udah semuanya gitu ya, tidak petik pilih begitu. Jadi nanti yang muda-muda itu nanti kalau kita letakkan di dalam air dia akan di atas mengapung. Nah, itu namanya biji enteng begitu ya, karena kalau yang lain tenggelam atau melayang lah paling tidak begitu ya. Nah, maka yang biji untuk yang entengnya itu nanti mengapung apabila kita letakkan di air atau di etanol begitu kan ya, karena kan kurang lebih sama ya polar. Nah, maka dia akan mengapung ke atas. Itu tidak diperbolehkan, harusnya bijinya yang tenggelam itu yang bagus begitu ya. Nah, kemudian benda-benda asing adalah benda-benda lain selain biji lada putih, baik berasal dari tanaman lada, misalnya tangkai, kulit, daun, misalnya ikut serta di dalam proses pemetikan tadi. Ternyata pada saat kita menginikan biji-bijiannya tadi gitu ya, itu terikut gitu kan ya. Nah, itu nanti kita harus bersihkan. Nah, itu bagaimana benda-benda asing tadi yang terikut tadi. Kemudian cemaran kapang, bisa jadi karena kadar airnya tinggi gitu kan ya, maka mudahlah si lada putih ini untuk ditumbuhi dengan kapang atau bakteri kan gitu ya, karena kadar airnya yang tinggi mudah untuk mikroorganisme tumbuh di dalam suatu bahan yang banyak sekali molekul-molekulnya gitu kan ya, yang untuk makanan mereka. Nah, kemudian lada berwarna kehitam-hitaman adalah lada putih yang berwarna lebih gelap dari lada putih keabu-abuan dan putih kecoklat-coklatan. Nah, ini harus diperhatikan nantinya. Kalau lada putih ya warnanya ya tadi yang warnanya putih gitu ya, agak keabu-abuan. Nanti perhatikan warnanya, misalnya ada yang hitam kah atau apa begitu ya. Nah, ini yang harus kita lihat nantinya gitu ya, untuk menentukan kriteria mutu dari lada putih tersebut. Nah, kemudian gitu ya, di sini ada syarat mutu untuk lada putih, kita perhatikan. Mutu 1 itu cemaran binatangnya bebas gitu kan ya. Baik serangga hidup maupun serangga mati serta bagian yang berasal dari binatang itu tidak ada sama sekali di dalam si lada putih. Sedangkan mutu 2 itu nantinya serangga yang hidup maupun yang mati serta bagian-bagian yang berasal dari binatang pun juga bebas. Jadi tidak boleh ada cemaran binatang, mutu 1 maupun mutu 2. Warna agak putih kekuning-kuningan, tapi kalau mutu 2 itu putih kekuning-kuningan dan agak keabu-abuan nantinya, bahkan ada yang kecoklat-coklatan begitu kan ya. Jadi ada suatu proses yang ini sebenarnya untuk kadar air sih perubahannya itu ya terjadi karena tentunya terjadi reaksi di dalamnya sehingga dia akan berubah warna. Nah, kemudian benda asing itu maksimal 1% untuk yang mutu 1, untuk yang mutu 2 maksimal 2%. Kemudian kadar biji enteng masih diperbolehkan maksimal 1% untuk mutu 1 dan mutu 2 adalah maksimal 2%. Nah, kemudian untuk kadar lada berwarna kehitam-hitaman, kadar ladanya ya, itu maksimal 1%, kemudian maksimal 2% kalau mutu 2-nya.
Kemudian kadar lada yang berwarna kehitam-hitaman itu sama ya, itu terulang. Kemudian kadar airnya maksimal 13%, untuk yang mutu 2 maksimal 14%. Jadi memang mutu 2 agak lebih tinggi kadar airnya, sehingga dia mutunya lebih rendah. Kemudian kadar piperin disesuaikan dengan hasil analisisnya berapa, begitu ya jumlahnya. Juga kadar minyak atsirinya. Nah, ini adalah hal-hal yang biasanya kita lakukan untuk menentukan begitu ya mutu dari suatu minyak atsiri. Jadi dari minyak atsirinya sendiri, kemudian bahan bakunya gitu kan juga harus diperhatikan mutunya supaya kita bisa menghasilkan minyak atsiri yang bagus begitu kan ya. Nah, hal ini perlu kita pahami gitu kan ya, karena di dalam industri gitu ya, hasil pertanian, maka yang namanya minyak atsiri itu dikembangkan begitu. Dikembangkan bisa digunakan untuk bisa dalam bidang pangan, ataukah dalam bidang kosmetika, ataukah dalam bidang kesehatan untuk obat-obatan begitu kan ya. Nah, itu dikembangkan yang namanya minyak atsiri itu gitu ya. Sehingga nantinya tinggal mutu yang kita gunakan itu seberapa jauh nanti mutunya begitu ya untuk bisa menghasilkan minyak atsiri yang sebaik-baiknya. Maka kita mengenal untuk penentuan mutu begitu kan ya yang namanya minyak atsiri. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian kalian gitu kan ya untuk mendengarkan apa yang sebenarnya bagaimana caranya untuk melakukan pengawasan mutu terhadap minyak atsiri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.